Perhatikan baik-baik gelombang besar ini. Kamu bisa menemukan bayangan gelap. Betul sekali, itu adalah hiu. Gadis yang sedang berselancar itu belum menyadari bahayanya. Kekuatan yang besar menjungkir balikkan dia, terbalik dan jatuh, dan menghantam karang dengan keras. Dia dengan putus asa mengambang ke atas. Baru saja memeluk papan selancarnya. Kakinya digigit, seluruh badan ditarik ke dasar air. Ekspresinya yang berjuang, melambaikan tangannya tanpa daya. Air laut di sekitarnya tercemar menjadi warna kola. Tiba-tiba dia merasakan hiu itu melepaskan diri. Buru-buru ke permukaan air. Bagaimana ini? Daratan terlalu jauh. Melihat paus mati tidak jauh. Itu adalah salah satu kesempatannya. Gadis itu mati-matian berenang di laut. Hiu di bawah air juga mengikuti noda darah selangkah demi selangkah. Akhirnya dia dapat memegang paus. Tetapi kulitnya terlalu lembek. Pada saat bersamaan, gadis itu meledak dengan keinginan yang luar biasa untuk mempertahankan hidup. Sudah aman untuk sementara. Segera memeriksa lukanya. Kaki sebelah kiri meninggalkan luka yang parah. Menggunakan tali pengaman untuk menghentikan pendarahannya. Hampir pingsan kesakitan. Dia melihat ke arah pantai. Ada sebuah mobil jeep, dengan suara yang keras meminta tolong. Orang itu berhenti sebentar. Apakah dia diselamatkan? Tidak, orang itu hanya merapikan papan seluncurnya yang jatuh dari mobil. Ini adalah pantai yang tidak berpenghuni. Dia menyaksikan kesempatan terakhir berlalu dengan matanya sendiri. Tidak keburu pingsan. Dia merasakan paus ini sedang bergerak. Bukan, ikan hiu itu yang sedang bergerak. Dia sedang pelan-pelan mendorong paus. Dia di dalam hati bersuara. Dia ingin menjungkir balikkan dirinya sendiri. Jarak daratan dan pelampung terlalu jauh. Dia perlahan bangkit, mengarah ke sebuah terumbu karang kecil. Bersuara, peng, paus itu terbalik. Dia melompat ke dalam laut. Kerahkan semua kekuatannya. Lambat 1 detik saja, dia akan mati. Akhirnya dia menyentuh terumbu karang tersebut. Dalam kepanikan, dia terbentur karang lagi. Gadis itu naik ke atas karang sambil menahan sakit. Kaki kirinya akan mati jika tidak mendapat perawatan. Dan melihat sekeliling, terumbu karang kecil ini bukan tempat menetapnya untuk waktu yang lama. Karena beberapa jam kemudian air laut akan pasang surut. Dai akan menjadi santapan ikan hiu. Dia menghancurkan seekor kepiting kecil sampai mati. Mengumpulkan keberanian, memakannya, tidak ditahan lalu memuntahkannya. Sangat menjijikan. Gadis itu telah terjebak oleh ikan hiu di terumbu karang ini sepanjang malam. Tiba-tiba, dia melihat ada seseorang terbaring di pantai. Adalah seorang pemabuk yang hangover. Gadis melambai putus asa, berteriak dengan keras. Beritahu orang itu untuk menggunakan ponselnya untuk meminta bantuan. Pria itu jalan dengan oleng, membalik tas gadis itu. HP dan dompetnya diambil. Langsung mengambil tasnya lalu pergi. Gadis itu benar-benar putus asa, bahkan memintanya untuk kembali. Pria rakus itu menatap papan selancarnya lagi. Selangkah demi selangkah jalan mengarah ke laut. Dia dengan cepat berteriak, "Di sini ada hiu." Pria itu masih tidak berhenti. Gadis itu hanya bisa melihat. Pria itu digigit oleh hiu. Langit sudah terang, 6 jam sebelum air pasang. Mobil jeep itu pun kembali lagi. Gadis itu melihat lagi ada harapan. Tetapi, kedua pria ini masih tidak mendengarkannya. Langsung ke laut dan berenang ke arahnya. Dia berteriak putus asa. Tapi mereka sama sekali tidak bisa mendengarnya. Tidak usah khawatir. Di sini tidak ada hiu. Akhirnya sedetik kemudian, orang kulit hitam yang tersisa ini ketakutan. Dengan kekuatannya berenang ke karang. Tapi gelombang datang. Semuanya jadi tenang. Hanya setengah papan selancarnya telah dimakan hiu. Gadis itu dengan sedih terkapar di tanah. Tiba-tiba ada sepasang tangan di atas karang. Adalah si orang kulit hitam itu. Gadis itu langsung menarik dia naik. Tetapi bagaimana manusia bisa bersaing dengan hiu? Dia tertarik ke dalam dasar laut. Setelah beberapa saat, genangan merah menyembur keluar. Gadis itu menyusut tak berdaya di atas batu. Kelaparan, dehidrasi, dan terpapar. Dia tahu dia sendiri sedang menunggu kematian. Melihat kamera mengambang, dia berpikir, setidaknya tinggalkan kata terakhir. Ikan hiu masih berputar-putar. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk berenang 1 putaran. 30 detik, tetapi gadis yang terluka parah ini melebih-lebihkan kecepatannya. Barusan memeriksa kamera, tiba-tiba punggung terasa dingin. Dengan mulut yang besar melemparkan dia masuk ke dalam laut, terbentur batu dengan keras. Untungnya ada karang yang menghalangi.
Karang di atasnya menusuk hiu. Dia sekali lagi selamat dari bencana. Terengah-engah. Setelah menyampaikan pesan terakhir dan melemparnya ke laut, semoga ada orang yang memeriksanya. Saat ini dia memikirkan ayahnya dan adik perempuannya yang menunggu di rumah. Keinginan yang luar biasa untuk bertahan hidup sekali lagi muncul di benaknya. Selama bisa bergerak, akan hidup. Tidak lama kemudian, air pasang telah menggenang setengah tubuhnya. Sekelompok ubur-ubur muncul dalam perjalanan dari terumbu karang ke pelampung. Saat dia sedang terburu-buru, hiu juga takut sakit. Kelompok ubur-ubur ini akan menjadi payung pelindungnya. Ubur-ubur ini sangat menyengat di lengannya. Dia sangat kesakitan hingga hampir tercekik. Ubur-ubur bercahaya sangat indah. Tapi gadis ini tidak punya waktu untuk menghela. Hiu itu bergegas dengan mulut terbuka, namun didukung oleh ubur-ubur. Dia dengan cepat naik ke permukaan dan berlari menuju pelampung. Lebih cepat lagi. Ikan hiu sudah dekat dan mudah dijangkau. Tetapi tangan baru saja memegang tangga. Ketika dipegang, pegangan yang berkarat itu patah. Dia jatuh dengan keras di punggung hiu tersebut, dan memanfaatkan situasinya dan dengan tangannya menusuk ke dalam mulut hiu. Hiu kesakitan dan pergi. Gadis itu berhasil menaiki pelampung. Setelah nafas pendek, sebuah kapal pengangkutan barang muncul dari kejauhan. Matanya menyalakan kembali harapannya. Tetapi bagaimana bisa untuk menarik perhatiannya? Gadis itu melihat brankas pelampung yang cocok untuk pengamanan. Tetapi itu sudah berkarat parah. Butuh banyak usaha untuk akhirnya bisa membukanya. Benar saja, ada pistol suar di dalamnya. Tetapi pelurunya berserakan di laut. Gadis itu mengambil resiko untuk mengambilnya. Memasuki peluru. Itu bom busuk. Dia sangat ingin menangkap semua peluru suar. Suar kedua berhasil menembus langit malam. Tetapi kapal pengangkutan barang sudah jalan jauh. Gadis itu tahu, kapal itu tidak bisa kembali lagi. Setelah harapannya yang singkat, adalah kekecewaannya yang besar. Yang tidak diketahuinya adalah, seorang anak bermain sepak bola di pinggir pantai, telah menemukan kamera tersebut. Menonton videonya, dia berlari menemui orang dewasa untuk meminta bantuan. Gadis ini juga menemukan jawabannya. Daripada hanya duduk dan menunggu, lebih baik melawan hewan ini. Peluru pistol suar tersebut terlontar pada tubuh hiu tersebut, tidak menimbulkan banyak luka. Hiu itu juga mengenai pelampung seperti balas dendam. Gadis itu melihat bangkai ikan paus, menemukan bahwa minyak ikan paus menutupi laut. Menembak lagi. Suar itu menyulut minyak ikan paus. Ikan hiu yang tertutup api melompat keluar dari air. Hiu itu sangat pintar, menyelam untuk memadamkan api di tubuhnya. Gadis itu benar-benar kesal. Hiu itu membuka mulut yang besar. Dengan tidak peduli dia menggigit lempengan besi itu. Kekuatan aneh yang sangat besar bahkan menarik pelampungnya secara langsung. Dengan ketakutan gadis itu masuk ke tengah pipa besi. Tetapi di sini sudah tidak aman lagi. Melihat hiu semakin dekat, dia hanya bisa melambaikan kakinya dengan putus asa, berharap bisa mempertahankan zona amannya yang tersisa ini. Di kekacauan ini, dia melihat ada batang baja yang berantakan di bawah air, dan rantai yang menghubungkan batang baja akan segera putus. Sedangkan gigi hiu tersebut terjebak. Dia berbalik dan menyelam ke dalam air, melepaskan tourniquetnya, ikat salah satu ujungnya ke pergelangan tangan, dan ikat salah satu ujungnya ke rantai. Hiu itu telah membebaskan diri. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik. Rantainya lepas. Kelambanan besar menariknya ke bawah dengan cepat. Hiu membuka mulutnya, dan gagal menggigit. Mengejarnya, melihatnya sampai akhir. Dia mengelak, dan hiu tidak bisa mengelak. Menusuk tembus ke dalam. Di permukaan air, anak kecil itu berhasil membawa ayahnya. Mereka menyelamatkan gadis yang terapung itu. Sejauh ini dia telah melewati sehari semalam. Setelah bertarung melawan hiu beberapa kali, dia akhirnya berhasil tetap hidup. Dalam keputusasaan, tolong jangan pernah putus asa. Kesulitan terbesar bukanlah dari luar, melainkan ketakutan yang berasal dari dalam hati. Bukan orang lain yang bisa paling banyak membantu, melainkan keberanian diri sendiri.